Menyimpan uang menjadi mudah ketika Anda menghasilkan banyak uang. Tetapi untuk Anda yang berpenghasilan masih rendah, juga sangat memungkinkan untuk menghemat dan menyimpan uang. Di video kali ini, saya akan membagikan 6 tips praktis yang dapat menghemat uang dengan penghasilan rendah setara UMR. Dan jika Anda baru di channel ini, saya sarankan Anda untuk mengklik tombol subscribe untuk lebih banyak konten yang akan mengubah hidup Anda. Tips nomor 1. Pangkas biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga selalu menjadi biaya yang terbesar setiap bulannya. Ahli keuangan menyarankan bahwa total dari pembayaran sewa rumah atau operasional rumah, jika Anda sudah punya rumah sendiri, ditambah tagihan tidak boleh lebih dari 35% dari pendapatan bulanan Anda setelah dipotong pajak. Namun tetap ada cara untuk menemukan pengurangan biaya yang akan menghemat lebih banyak uang, bahkan jika Anda mendapatkan penghasilan yang tidak banyak. Jika Anda seorang penyewa yang tinggal sendiri, Anda dapat menghemat dengan mengurangi biaya operasional rumah dengan menemukan rumah dengan biaya sewa yang lebih murah. Misalnya dengan menyewa sebuah kamar kos akan cukup untuk Anda daripada menyewa sebuah apartemen studio. Jika Anda adalah pemilik rumah, Anda dapat menghemat dengan menghemat penggunaan air, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan, di mana hal ini dapat menyebabkan penghematan yang cukup besar jika dijumlah dari waktu ke waktu. Atau jika Anda mempunyai rumah dengan sisa kamar, mungkin Anda bisa mengimbangi biaya pengeluaran rumah dengan menyewakan kamar kosong di rumah Anda untuk dijadikan pemasukan tambahan. Tips kedua. Hindari segala macam hutang. Jika Anda ingin menghemat, salah satu caranya adalah dengan menghindari hutang bagaimanapun caranya. Karena hutang menghalangi Anda untuk menabung dengan dua cara. Pertama, memiliki hutang berarti tiap bulan penagih hutang akan datang mengetuk pintu tabungan Anda yang harus segera dibayar. Kedua, hutang selalu berkaitan dengan biaya bunga bulanan, terutama kartu kredit. Biaya ini biasanya berkisar sekitar 2 hingga 4%, yang berarti di setiap Rp100.000 yang dikeluarkan, Anda terkena 2-4 ribu rupiah setiap bulannya. Nampaknya sedikit, namun biaya bulanan ini menjadi sangat besar jika Anda jumlahkan. Coba Anda perhatikan ini. Kartu kredit sangat membantu, dan seringkali sangat banyak promosi dengan potongan-potongan harga yang cukup besar. Sangat menggiurkan. Tidak akan ada masalah jika Anda bisa memanfaatkannya dan membayarnya kembali sebelum jatuh tempo. Tips ketiga, batasi pengeluaran untuk hiburan. Semua orang pasti suka hiburan dan bersenang-senang. Namun biaya yang dikeluarkan pasti tidak sedikit. Dari pergi makan di luar, main game di mall, atau nonton bioskop, dan pengeluaran hiburan lainnya bisa sangat menguras uang. Sesekali boleh, tetapi tidak harus, apalagi dengan penghasilan yang belum memadai. Mungkin kita bisa memikirkan cara-cara baru untuk bersosialisasi dengan teman-teman, tetapi dengan menekan biaya pengeluaran. Alternatifnya bisa dengan berjalan-jalan atau olahraga bersama menyusuri taman, atau mengadakan makan malam bersama di rumah dengan menonton film di Netflix daripada pergi ke bioskop dan makan di restoran setelahnya. Intinya adalah bersenang-senang itu perlu, tetapi tidak perlu mahal. Tips keempat, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika Anda berpenghasilan rendah, penting bagi Anda untuk bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ambil contoh, keinginan mengupgrade ponsel Anda ke model terbaru, tetapi sebenarnya Anda tahu itu belum perlu. Contoh lainnya, Anda ingin beli baju baru untuk dipakai hari Sabtu, tetapi sebetulnya Anda masih punya sangat banyak baju di lemari. Sedangkan kebutuhan yang merupakan keharusan adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi. Intinya, jika Anda harus mengeluarkan uang, keluarkanlah dengan bijaksana dan dengan memilah apakah sesuatu itu benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan Anda saja. Jika Anda ingin membelanjakan uang Anda untuk satu item barang yang sangat Anda inginkan, saya bisa menyarankan satu hal ini. Tetapkan tujuan keuangan yang ingin Anda capai. Misalkan, Anda ingin mengupgrade ponsel Anda,
maka Anda harus menghemat dan menyisihkan Rp100.000 tiap minggu atau setiap bulan sampai Anda mencapai tujuan Anda. Ada dua alasan mengapa teknik ini sangat bagus. Pertama, teknik ini membantu Anda membangun kebiasaan untuk membentuk tujuan rencana keuangan. Dan yang kedua, memberi waktu untuk berpikir apakah seiring berjalannya waktu Anda masih menginginkan barang tersebut atau hanya keinginan sesaat saja. Tips yang kelima, belanjalah kebutuhan rumah tangga dengan bijak. Berdasarkan penelitian dari BPS 2021, jumlah rata-rata pengeluaran uang yang dihabiskan oleh satu orang untuk belanja bulanan, baik dari bahan makanan, makanan jadi, dan non-makanan adalah sebesar Rp1.260.000. Dengan data UMR 2021 yang berkisar antara 1,77 juta yang terendah hingga tertinggi 4,45 juta rupiah di kota besar, menjadikan belanja kebutuhan rumah tangga menjadikan pengeluaran terbesar, yakni sebesar 28% hingga 71% dari pendapatan yang dihasilkan. Menurut data dari Kompas, sampah makanan di Indonesia tahun 2022 mencapai 330 triliun rupiah atau sebesar 2,1 juta per orang per tahun, yang berarti 175.000 per bulan per orang. Namun dengan sedikit perencanaan dan strategi yang akan saya bagikan, mungkin akan sedikit terbantu. Strateginya adalah mengurangi konsumsi daging, di mana selain membuat Anda lebih sehat, namun juga dapat mengurangi tagihan belanja Anda secara drastis. Strategi lainnya adalah dengan membawa uang tunai saja jika berbelanja. Karena secara psikologis, jika Anda mengeluarkan uang tunai, Anda akan lebih merasa boros dibanding memanfaatkan fasilitas kartu debit dan kredit serta cashless lainnya. Jadi dengan daftar perencanaan belanja yang Anda sudah tulis dari rumah dan membawa uang cash saja secukupnya, sesuai dengan daftar barang belanjaan, akan sangat menghemat pengeluaran. Tips yang terakhir, dengan menggunakan metode zero-based budgeting atau metode anggaran tak bersisa. Maksudnya adalah dengan sengaja membelanjakan setiap rupiah yang Anda hasilkan dengan cara langsung mengalokasikan semua pendapatan Anda ke setiap kantong pengeluaran rutin tiap bulan seluruhnya hingga tak bersisa. Contohnya, Anda menghasilkan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Dengan metode anggaran tak bersisa, Anda dapat mengalokasikan seluruhnya menjadi beberapa kantong anggaran, yaitu cicilan rumah atau kendaraan 30%, anggaran rumah tangga dan bahan makanan 30%, asuransi atau kebutuhan obat-obatan 20%, untuk hiburan 10%, dan untuk tabungan 10%. Strategi ini akan sangat efektif bagi orang-orang yang menyadari bahwa setiap akhir bulan mereka hampir tidak memiliki uang bersisa untuk ditabung. Semoga 6 cara tadi bisa membantu Anda dalam mengatur keuangan Anda. See you in the next video.